Oke teman-teman, masih di Devi Rahman Channel. Kali ini kita akan belajar untuk merubah sebuah background foto teman-teman. Bagaimana caranya? Di sini saya sudah menyiapkan dua aplikasi yang saling melengkapi. Yang pertama adalah background changer, yang kedua adalah background eraser ya teman-teman yang ada di bagian bawah ini. Oke teman-teman, untuk selanjutnya saya akan mempraktekannya. Kita klik saja bagian aplikasi background changer ini, masih dalam proses teman-teman. Oke, kemudian kita pilih video foto yang akan kita rubah teman-teman. Misalkan saya menggunakan foto ini. Nah seperti ini, kalian tinggal mengklik saja pada bagian background ini teman-teman, yang warna putih ini ya, background transparan. Nah seperti itu teman-teman ya, prosesnya sudah selesai. Kalian tinggal melakukan proses download dan hasilnya dalam bentuk PNG seperti itu teman-teman ya. Nah kalau sudah seperti ini maka prosesnya sudah selesai teman-teman ya. Kemudian kita akan beralih untuk menggunakan aplikasi yang satunya lagi teman-teman, yaitu aplikasi background eraser ini teman-teman. Nah kita load seperti ini, kemudian kita pilih foto yang tadi hasil editan dengan menggunakan background changer tadi tersebut. Kita klik dan ya, kemudian di sini kita klik menjadi auto. Nah seperti itu. Nah kemudian kalian dan lagi seperti ini, kemudian kalian pilih. Kelebihan dari aplikasi ini adalah bisa melakukan smooth seperti ini teman-teman. Nah jadi hasilnya itu tepiannya bisa otomatis rapi ya. Cuma di sini untuk menghapus autonya itu tidak secepat yang aplikasi yang tadi teman-teman. Makanya saya menggunakan dua aplikasi yang saling menyempurnakan. Kalau yang aplikasi yang background changer tadi, di sana kita bisa merubah menghilangkan background itu dengan cepat. Nah di aplikasi yang kedua ini kita kan ketika kita masukkan ke aplikasi yang lain, warnanya itu tadi menjadi hitam teman-teman ya, bukan transparan. Untuk merubahnya menjadi transparan maka kita menggunakan aplikasi background eraser ini sekaligus biar tepiannya smooth teman-teman ya. Karena banyak aplikasi Android background changer ini merubah background ini menjadi transparan, banyak diantaranya yang tepiannya nggak rapi. Nah di sini kelebihannya adalah kita bisa menggunakan level berapa nih untuk merapikannya. Biasanya saya langsung menggunakan yang 5 seperti ini, dan kemudian kita bisa men-save dari gambar yang sudah kita edit tersebut teman-teman begini. Oke teman-teman, begitu ya, sudah jadi. Nah ini teman-teman saya contohkan ketik dua aplikasi background changer dan aplikasi background eraser, ketik outputnya, hasilnya ketika saya masukkan ke dalam aplikasi yang lain. Kali ini saya pakai Canva. Misalkan ini nih, saya menggunakan gambar yang mana ya teman-teman ya, yang berbau YouTube. Nah misalkan ini teman-teman, saya akan menggunakan yang ini. Nah ketika saya mau memasukkan gambar tersebut ya teman-teman ya, kita klik edit. Misalkan kita mau memasukkan gambar yang itu, misalkan nih gambar yang tadi hasil buatan kita itu. Nah ini adalah hasil dari yang kita bikin dengan menggunakan background eraser teman-teman ya, setelah kita edit dengan background eraser. Nah sebelumnya kita menggunakan gambar yang ini teman-teman. Kayak kita kalau misalkan kita menggunakan gambar yang background changer, maka hasilnya adalah ini teman-teman. Nah beda kan. Nah oleh karena itu kenapa saya menggunakan dua aplikasi, karena selain aplikasi yang kedua yang background eraser itu bisa ada fitur smoothnya, jadi batas bagian tepinya ini bisa bersih teman-teman ya, bisa bisa smooth gitu. Jadi bagian tepinya itu terlihat tidak
tidak kasar gitu, jadi halus bagian tepinya. Itulah saya merekomendasikan aplikasi tersebut buat teman-teman, karena kadang-kadang kalau menggunakan aplikasi yang lain nih, kalau begitu di del backgroundnya itu bagian tepi, yang tepi-tepian rambut atau tepian apa itu kurang rapi teman-teman, nggak smooth ya. Itu bedanya. Nah kalau misalkan kita pakai yang ini teman-teman, ini warnanya gelap teman-teman ya, warnanya ada backgroundnya itu gelap, jadi kita ngeditnya susah begitu kan. Nah itu alasannya kenapa tadi saya menggunakan aplikasi background eraser, yaitu yang tadinya warna backgroundnya tadi hitam, karena kalau di inputnya modelnya seperti yang ini teman-teman, ini kan ngedit lagi kita bagaimana cara menghilangkan hitamnya. Nah dengan background eraser tadi itu, dengan langkah-langkah yang tadi sudah kita pelajari, maka hasilnya tidak akan berwarna hitam seperti ini teman-teman ya. Walaupun save-nya kita prosesnya sudah betul, kita cukup menggunakan aplikasi yang kedua tadi, yaitu seperti ini hasilnya. Nah kalau begini kan kita bisa menempatkan kita ada di mana di bagian lembar kerja Canva ini, begitu teman-teman ya. Jadi sudah bisa dipahami kenapa saya merekomendasikan dua aplikasi itu, karena aplikasi yang pertama itu menurut saya pekerjaan kita akan cepat, kita tidak menghapus partikel-partikel, tapi dengan secara otomatis kita sudah background kita sudah bersih gitu, jadi berwarnanya, backgroundnya jadi kontras, warnanya hitam. Ketika semua background sudah berwarna hitam, maka ketika kita edit dengan menggunakan aplikasi background eraser itu sangat mudah teman-teman ya. Jadi tinggal seklik, juga tinggal satu klik. Jadi sebenarnya kita kerja dengan dua klik. Satu klik pertama yang di aplikasi pertama tadi itu merubah background menjadi transparan, outputnya gelap, kemudian kita ekspor, kita gunakan lagi menggunakan aplikasi yang kedua, kita hilangkan warna gelapnya menjadi transparan ya, transparan dalam bentuk ya seperti ini, seperti yang teman-teman lihat. Dan enaknya itu ada fitur smoothnya seperti itu teman-teman ya. Di aplikasi yang pertama sekalian kita review, itu enaknya itu kita juga bisa merubah background kita menjadi background yang lain-lain teman-teman ya. Misalkan ini nih teman-teman ya, sebagai contoh, ini ketika kita kan bisa merubah menjadi background yang lain teman. Misalkan kita mau menggunakan yang ini secara otomatis gitu ya teman-teman ya. Ini kelebihan dari background changer teman-teman. Kita juga bisa mendownload banyak background gitu, karena ini kan background changer ya, sebenarnya ini adalah background changer, jadi merubah background. Nah seperti ini, nah seperti itu ya. Walaupun ya nggak pas sih, karena saya ambil fotonya saya yang posisinya yang nggak pas gitu, ini kita paksakan gitu. Nah seperti itu. Ini juga bagus, teman-teman bisa mendownload ini ya teman-teman ya. Nah seperti ini tuh, kalau ini agak pas dikit gitu ya, karena hasilnya cukup bersih dengan menggunakan background changer ini kan hasilnya bersih ya. Jadi terlihat seperti seakan-akan saya memang ada di sana, sepanjang foto pencahayaannya antara saya dengan foto backgroundnya itu mirip teman-teman ya. Kita bedakan, kalau ini kan nggak mirip nih, bagian ini kan nggak mirip. Nah seperti ini. Nah kalau seperti ini ya, tapi tetap masih oke juga teman-teman ya. Jadi kalian bisa menggunakan aplikasi ini tidak hanya untuk merubah backgroundnya menjadi yang lain ya, tapi menjadi yang kosong tadi itu, tapi kalian juga bisa mencoba-coba dengan menggunakan background yang lain. Ini banyak sekali backgroundnya teman-teman ya, bisa kalian coba-coba. Kemudian kalian juga bisa mengaturnya dengan menggunakan filternya, mau menggunakan filter yang seperti apa. Nah bisa kalian coba-coba teman-teman ya. Nah, misalkan menggunakan filternya seperti ini atau yang lain, kalian bisa coba ya nanti teman-teman ya.
Kemudian kalau yang kita coba tadi itu kan ini ya teman-teman, kita merubah menjadi backgroundnya menjadi kosong gitu ya. Nah hasilnya memang cukup bersih kalau kita lihat ya, kita perhatikan memang hampir bersih karena kebetulan warna saya itu dengan backgroundnya tadi sebelum saya sebelum saya hilangkan backgroundnya itu warnanya cukup jelas gitu ya. Jadi aplikasinya mendeletnya itu mudah, kecuali warna baju saya ini mirip dengan warna jalannya teman-teman, hasilnya itu akan sulit ketika dihapus ya. Jadi kalau jalan-jalan ya alangkah lebih baiknya kalau kalian itu menggunakan baju yang kontras gitu ya. Jadi kalau misalkan kalian ingin edit, ingin merubahnya menjadi tipe-tipe jalan-jalan di mana atau dan sebagainya, itu enak ngeditnya teman-teman ya. Tapi ya itu teman-teman ya, sebagus-bagusnya editan tentu akan lebih bagus foto aslinya ya. Ini foto di Singapura teman-teman ya. Oke ya teman-teman ya, begitu fungsi dari aplikasi ini. Sekalian kita review aplikasinya. Saya sudah lama teman-teman ya menggunakan aplikasi ini. Kalian bisa mencoba sendiri nanti.